البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Aziz Al-Rashid rahimahullah, qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, yaitu dalam Minhajus Sunnah yang ketiga, muka surat 194, wala allahu la yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat ala dhi sultan illa wa kana fi khurujiha minal fasadi aktsaru minal ladhi fi izalatih. Oleh karena itulah, dan boleh jadi hampir-hampir tidak diketahui adanya kelompok yang keluar terhadap penguasa, kecuali di dalam keluarnya di kelompok tadi itu ada kerusakan yang lebih besar, lebih banyak daripada orang yang hendak dia jatuhkan itu, penguasa yang hendak dia jatuhkan. Hampir semua case menunjukkan setiap kali ada pemberontakan justru efek buruknya lebih besar daripada efek buruk yang selama ini dirasakan oleh rakyat terhadap penguasa yang awal tadi. Ini pemberontakan. Wa qala aidan fi asna'i kalamin lah, beliau juga berkata di tengah-tengah pembicaraan beliau, wa nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qitali a'immatil jawr. Rasulullah SAW melarang untuk kita memerangi para penguasa yang curang, yang zalim. Wa amara bis sabri ala jawrihim. Rasulullah memerintahkan untuk kita sabar kepada terhadap kecurangan mereka. Wa naha anil qitali fil fitnah, dan Rasulullah melarang untuk kita ikut berperang di dalam kekacauan. Tidak jelas ini siapa melawan siapa, dalam artian ahlul hak melawan ahlul batil, ataukah semata-mata sama-sama orang-orang yang sedang berebut kerusi. Fa ahlul bid'ah minal khawariji wa syi'ati wal mu'tazilati wa ghairihim yarawna qitalahum. Maka ahlul bid'ah dari kalangan khawarij, syiah dan mu'tazilah dan yang selain mereka berkeyakinan boleh memerangi penguasa yang zalim. Wal khuruja alaihim, dan memberontak kepada penguasa yang zalim. Idza fa'alu ma huwa zulmun au dhannauhu hum zulma. Apabila penguasa tadi melakukan suatu kezaliman atau mereka menyangka perbuatan penguasa tadi adalah kezaliman. Wa yarawna dzalika min babil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Mereka berpandangan bahwasanya ini termasuk dari bab amar ma'ruf nahi munkar. Iya, punya syubhat di situ. Dan ini yang menyebabkan apa? Kebatilan itu sulit dipandang, sulit diketahui karena dia dihiasi dengan kebenaran. Lafaz-lafaz yang bagus. Oh, ini amar ma'ruf nahi munkar. Oh, ini nasihat, dan seterusnya. Wa qala Nawawi rahimahullah fi syarhi Muslim, yaitu di jilid yang ke-12 muka surat 229. Wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum faharamun bi ijma'il muslimin. Adapun memberontak kepada penguasa yang zalim dan memerangi mereka, ini adalah haram dengan kesepakatan muslimin, yaitu kesepakatan muslimin di zaman apa itu? Di zaman tabi'in. Karena sebelumnya terjadi apa? Perselisihan masih. Karena apa? Waktu itu memang sunnah belum dibukukan betul-betul, sehingga sebagian sahabat boleh jadi tidak tahu tentang itu. Wa in kanu fasaqatan zalimin, walaupun mereka adalah para penguasa yang fasik, para penguasa yang zalim. Wa qad tazaharatil ahaditsu bi ma'na ma dzakartu, dan telah bermunculan. Kalau zahara artinya muncul, boleh jadi zahara artinya adalah saling menolong. Hadis-hadis telah saling mendukung, saling menguatkan tentang makna yang saya sebutkan tadi. Wa ajma ahlu sunnati ala annal imam la yanazilu bil fisq. Dan ahlu sunnah telah bersepakat bahwasanya pemimpin itu tidak boleh diturunkan karena kefasikan dia. Siapa? Rakyatlah yang harusnya memperbaiki diri, karena rakyat itu yang sebenarnya fasik. Sehingga Allah Ta'ala kasih pemimpin yang seperti itu. Wa qalal ulama, para ulama mengatakan wa sababu adamin izalih wa tahrimil khuruji alaih ma yatarattabu ala zalika minal fitnah. Dan sebab tidak bolehnya dia diturunkan dan diharamkannya memberontak kepadanya adalah sesuatu yang diakibatkan dari perbuatan tadi, yaitu berupa kekacauan, wa iraqatid dima, dan tertumpahnya darah, wa ifsadi dzatil bain,
dan perusakan hubungan sesama manusia. Fatakunul mafsadatu aktsara minal mafsadati fi baqaih. Sehingga kerusakan itu lebih besar, lebih banyak daripada tetap lestarinya dia, daripada mafsadah kalau dia itu tetap berkuasa. Intaha. Qauluhu, kembali ke matanya, qala Syekhul Islam rahimahullah, wa yuhafizuna 'alal juma'i wal jama'at. Dan Ahlussunnah wal Jamaah, marhaban. Ahlan. Baik. Dan Ahlussunnah wal Jamaah memelihara sholat Jumat dan sholat berjamaah. Baik. Qala Syekh rahimahullah, qauluhu wa yuhafizuna 'alal juma'i wal jama'at. Kenapa? Li'annaha min awqatil ibadat. Karena sholat Jumat dan sholat berjamaah itu termasuk ibadah yang paling ditekankan. Wa min ajalli ta'at, termasuk ketaatan yang paling agung. Wa min a'zami sya'airil islami dhahirah, dan termasuk syiar Islam yang jelas yang paling agung. Sholat jamaah setiap hari dan juga apa? Sholat Jumat setiap minggunya itu, setiap pekan. Wa qad takasaratil adillatu fil hasi ala huduril juma'i wal jamaat. Telah banyak dalil-dalil yang berisi tentang dorongan untuk kita menghadiri sholat Jumat dan sholat berjamaah, wa targhibi fi dzalik, dan dalil yang menyemangati kita melakukan itu, wa tahrimit takhallufi anha, dan dalil yang menceritakan tentang diharamkannya tertinggal dari anhuma, dari ibadah-ibadah tadi, illa li udzur, kecuali karena udzur. Mungkin apa? Udzur sakit atau udzur safar, atau karena memang dia adalah hamba sahaya, atau karena dia adalah wanita dan anak-anak. Ini udzur yang menyebabkan dia tidak wajib. Wa hadza ma alaihi ahlus sunnah. Inilah yang menjadi keyakinan ahlus sunnah. Khilafan lil mubtadi'ati minar rafidhati wa ghairihim. Berbeza dengan pendapat orang mubtadi'ah dari kalangan Rafidhah dan lain-lain, alladzina la yarawunal jihad wa la hudhural jamaah, yang mereka tidak meyakini wajibnya jihad dan menghadiri jamaah illa ma'al imamil maksum, kecuali bersama imam yang maksum. Gimana punya imam maksum sementara imamnya suka berzina tiap malam? Ini ajaibnya Rafidhah. Lebih ajaib lagi muslimin yang masih apa? Masih suka sama Rafidhah dan masih memandang baik Rafidhah, ini lebih ajaib lagi. Bukan maksum. Ya, imam yang mesum bukan maksum. Baik. Wa imamuhum hadzal ladzi yaz'umun huwa ma'dum. Dianggap maksum padahal dia juga ma'dum. Imam yang mereka pandang itu adalah imam yang dia itu tidak ada. Kalaupun ada, yang selama ini ada, kata Khomeini, kami adalah sebagai nawaib, sebagai wakil-wakilnya. Jelek sekali wakilnya. Tayyib, wahum yang tadhirunahu min muddatin tawilah, dan mereka telah menunggunya sejak dari rentang waktu yang lama, sekitar apa? Tahun 400 sampai 1400. Imamnya sudah tua sekali berarti ya. 1000 tahun lebih, nggak keluar-keluar juga. Berapa banyak kuda yang telah mati ditambahkan di luar itu. Setiap kali mati diganti lagi. Kasihan kudanya itu, sia-sia. Walam yaqifu lahu ala ainin wala asar, padahal mereka sendiri belum pernah melihat, yaqifu ala, belum pernah melihat atau mendapatkan imam tersebut, baik dari sisi zatnya ataupun dari sisi jejaknya. Jejak kaki pun nggak ada. Jangan-jangan kalau ditemukan, jangan-jangan Bigfoot yang ditemukan itu ya, si Bigfoot, bukan betul-betul imamnya itu. In hiya illa mujarradu awhamin wa amani wa dhununin kadzibah. Tidak adalah kisah itu kecuali sekedar auham, yaitu apa? Yaitu kesalahan dalam memahami, wa amani, yaitu angan-angan, wa dhununun kadzibah, dugaan-dugaan persangkaan yang dusta. Wa anna dhanna la yughni minal haqqi anil haqqi syai'a. Sementara persangkaan itu tidak mencukupi kebenaran sedikit pun. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu tadi adalah angan-angan mereka semata. Katakan kepada mereka, datangkan bukti kebenaran kalian kalau kalian adalah orang yang jujur. Tidak pernah punya bukti. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah,
Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-23 muka surat 223. Wa man dhanna anna salatahu wahdahu afdalu min ajli khulwatihi au ghairi dzalik fahuwa mukhti'un dhal. Barang siapa menyangka bahwasanya sholat dia sendirian itu lebih utama karena dia sedang khulwah, sedang bersendirian dengan Allah barangkali istilahnya, atau dengan sebab-sebab yang lain, maka dia itu keliru dan tersesat. Wa adallu minhu, dan yang lebih sesat dari dia siapa? Malam yaral jama'ata illa khalfa ma'sumin. Orang yang berpendapat, orang yang tidak meyakini disyariatkannya berjamaah kecuali di belakang seorang imam yang maksum. Fa'attalal masajid wa ammaral masyahid. Maka orang ini menyia-nyiakan masjid dan dia memakmurkan masyhad-masyhad, yaitu tempat-tempat perayaan atau monumen-monumen itu. Ibadah di masjid malas, tapi justru ibadah di monumen-monumen para orang-orang yang mati itu yang lebih dia sukai. Intaha. Wa sholatul jamaah fardu ain, padahal sholat jamaah adalah fardu ain. Wa hadza huwal masyhuru an Ahmad wa ghairihi min a'immati salafi wa ulama'il hadits. Inilah yang terkenal dari mazhab Imam Ahmad dan para ulama yang lain dari kalangan imam salaf dan ulama hadis. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan inna sholata jamaah syartun lil syarat, bahwasanya sholat jamaah itu syarat sahnya sholat. Li hadis, berdasarkan hadis, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat untuk tetangga masjid kecuali di masjid. Dan ini adalah pendapat yang keliru. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di nomor yang ke-898 dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Di dalam sanadnya ada Sulaiman bin Dawud Al-Yamami mungkarul hadis. Sulaiman bin Dawud ada 4 kalau tidak salah. Kalau Syadzakuni kadzab, kalau Yamami mungkarul hadis. Kalau Sulaiman bin Dawud At-Tayalisi, beliau imam ma'ruf Musnad At-Tayalisi. Wa akhrajahu Abdur Razzaq nomor yang ke-1915 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tapi di dalam sanadnya ada Yahya bin Sa'id bin Hayyan, yaitu Abu Hayyan, meriwayatkan dari ayahnya. Si anak siqah tapi ayahnya majhul hal. Maka kesimpulannya adalah hadisnya dhaif. Memang sholatnya sah, tetap dia dapat pahala, tapi dosa kalau dia dekat dengan masjid dan tidak datang ke situ. Adapun kalau sampai tidak sah, maka ini pendapat yang keliru, walaupun dirajihkan oleh sebagian ulama. Jadi sholat jamaah itu wajib, tidak sampai menjadi syarat sah sholat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Kenapa? Masalah kedekatan itu telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni berdasarkan riwayat Atha dan lain-lain, dan juga ini yang sebelumnya, yaitu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam tafsir di dalam di dalam Sahih beliau ketika membahas Kitabul Jum'ah kalau tidak salah, yaitu sekitar 1 farsakh. 1 farsakh mungkin 3-7 km alal khilaf. Karena kata beliau kembalinya kepada kepada hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan lain-lain, yang mana Rasulullah tanya kepada orang yang buta itu, asami'tan nida, apakah engkau mendengar azan? Dia mengatakan iya. Maka Rasulullah mengatakan fa'tih atau fa'ajibhu, datangilah atau penuhi panggilan tadi. Kata Ibnu Qudamah bahwasanya adzan-adzan zaman dulu di zaman Nabi dan sebagainya itu adalah orangnya suaranya lantang dan secara umum mencapai sekitar 1 farsakh. Baik. Sehingga orang-orang yang jaraknya segitu, maka dia harus datang ke masjid. Jarak dia ke masjid adalah sekitar 1 farsakh atau lebih dekat lagi, maka dia wajib datang. Kata Ibnu Qudamah, sama saja dia dengar ataupun dia tidak dengar, karena itu jarak yang secara umum orang itu dengar. Baik. Jadi tolak ukurnya bukan suara muadzin zaman sekarang yang suaranya itu lemah-lemah, tapi adalah yang di zaman Nabi. Kurang lebih ukurannya segitu. Nah, sekarang kelemahan kita dibantu dengan diperkuat dengan loudspeaker, pengeras suara dan seterusnya. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim.